Allahumma adhib syahwati, Allahumma adhib syahwati fi maksiatik wa tama'i fi ma la yurdik. Ya, Allahumma adhib syahwati fi maksiatik. Ya Allah, hilangkan syahwatku dari sesuatu yang tidak kau sukai, sesuatu yang haram. Ya, wa tama'i, kerakusanku, fi ma la yurdik, yang tidak kau ridhoi. Jadi kalau kira-kira yang enggak bagus, tinggalkan. Begitu. Yang halal lanjut. Kalau yang halal lanjut. Yang haram tinggalkan. Begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum man ana laulakum kaifama hubbukum kaifama ahwakum Rabbana ikhtal fi waj'alna minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dunya wal akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila an qala az-zina. Ini ya. Minha, dari salah satu yang membinasakan. Minha az-zina. Zina. Adanallah minhu. Semoga Allah melindungi kita dari perbuatan yang keji itu, dari perzinahan. Qala ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wa la taqrabuz zina, jangan mendekati perzinahan. Allah tidak mengatakan la taznu, tapi wa la taqrabuz zina, jangan mendekati. Kenapa? Karena mendekati perzinahan itu mudah untuk terjerumus ke dalamnya. Maka Allah memperingatkan kepada hambanya jangan dekat-dekat. Kalau dekat bisa masuk nanti. Ya. La taqrabu, jangan mendekati perzinahan. Kenapa? Innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Karena perzinahan itu fahisyah, perbuatan yang keji, wa sa'a sabila, dan buruk jalannya. Jalan setelah perzinahan itu tadi, ya. Apa penyebabnya? Misalnya sa'a sabila, orang kalau berzina anak tadi ya, anak yang dihasilkan bukan anaknya, ya, anak yang dihasilkan tadi bukan anak bapaknya. Kalau dia perempuan, maka si bapak tidak bisa menikahkan. Ya, nanti sebagian disebut oleh mu'alif di bagian akhir. Tapi ini sedikit saja. Kenapa disebut sa'a sabila? Itu buruk jalan berikutnya. Jalan setelah itu nanti buruk. Buruknya tadi bukan anaknya, kemudian bapak menjadikan wali padahal dia bukan anaknya. Nah, itu salah lagi, nggak sah lagi pernikahannya. Kemudian dia bukan waris, tidak saling mewarisi, ya, tidak saling mewarisi. Kalau dia mengambil warisan, dia bukan warisannya. Kalau bapaknya mati, orang-orang tahu ini anaknya, padahal dia bukan anaknya. Nah, dia mengambil waris mengambil hak daripada saudara-saudaranya tadi. Ya, kalau dia yang mati, bapaknya mewarisi juga bukan. Ya, artinya sebut itu namanya sa'a sabila. Enggak sah lagi nikahnya. Berikutnya sa'a sabila, itu maksudnya. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berhati-hati daripada perzinahan, jangan didekati. Mukaddimahnya aja nggak boleh. Mojok-mojok jangan. Nanti jadi mojok, apalagi ketemu di kuburan,
Atau apa aja itu ya, duduk-duduk, ngobrol, ngopi bareng, kalau mau nikah aja. Begitu ya. Tapi kalau mempelajari akhlak dulu, mau ini ya bohong, nanti masukin dalam perzinahan. Yang minat langsung aja nikah, selesai. Ya, tapi nggak punya duit, nanti beli tendanya nanti. Ya, sekarang kita nikah dulu, yang penting halal, ketemu udah boleh. Telepon halo udah boleh. Ya. Sudah halal. Nikah itu seharusnya begitu. Ya. Nanti mau dirayakan, nanti punya anak 8 baru rayain nggak apa-apa, ya. Tapi dia memproduksi yang halal semua anaknya. Tapi kalau cuma gara-gara kepengen pernikahan yang di gedung sana dan di sana sini, akhirnya anak orang jalan bersama-sama bareng, akhirnya dia berzina. Dia dosa, dan dosanya di sini disebutkan qala sallallahu alaihi wasallam istadda ghadabullahi 'ala zunat. Ya. Sangat keras murka Allah terhadap para pezina. Yang tadi sudah hampir dianggap biasa-biasa aja. Perzinahan itu dianggap biasa sekarang, ya. Pergaulan bebas. Ya, ini dibilang sangat keras murka Allah terhadap para pezina. Rawahu Abu Syekh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma min dzambin ba'da syirki a'dhamu 'indallahi min nutfatin wada'aha rajulun fi rahimin la yahillu lahu." Ya. Tidak ada dosa, ma min dzambin, tidak ada dosa ba'da syirki, setelah kesyirikan, a'dhamu indallah, yang lebih besar di sisi Allah daripada min nutfatin wada'aha rajulun, daripada nutfah yang diletakkan oleh seorang laki-laki, yang ditumpahkan oleh laki-laki, fi rahimin, ya, dalam rahim, la yahillu lahu, yang tidak dihalalkan baginya. Ya. Tidak ada dosa yang lebih besar lagi dari itu. Artinya zina, ya. Allah yahfadna wa iyyakum. Ya. Mudah-mudahan diselamatkan kita, keluarga kita, anak-anak kita semua daripada perzinahan ini tadi. Naudzubillah nasallallahu alaihi. Seorang ada faedah disebutkan oleh salaf, kalau anak lahir itu dibacakan inna anzalna. Ya, dipegang kepalanya dibaca inna anzalna. Ya. Itu salah satu faedahnya, dijaga anak tadi agar tidak berzina. Insyaallah begitu. Ya. Kalau ada orang yang soleh datang ke rumah, ada bayi gitu, ya, ada bayi, ada orang soleh datang, kebetulan nggak ngerokok, kasih bayinya. Yang nggak ngerokok, ya, kalau ngerokok kan kasihan, batuk-batuk nanti. Ya, yang kebetulan dia, atau cuci dulu mas tolong cuci dulu, cuci tangan yang bersih, bagus. Ini punya anak, kan bisa juga dia orang soleh kan, tapi nggak ngerti, anak baca apa, bacain anzalna, nggak apa-apa, kita ajarin dia. Nah, soleh itu kan kalau dia patuh, dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia nggak ngerti, bacain apa, saya nggak ngerti. Ayo tolong bacain inna anzalna aja. Gitu. Nanti ada orang lagi datang bacakan inna anzalna supaya terjaga dari tadi keburukan perzinahan tadi. Nasallallahu alaihi, ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man zana, barang siapa berzina, au syaribal khamra, atau meminum khamr, nuzi'a minhul iman, dicabut iman dari orang tersebut." Bagaimana mencabutnya? Kama yakhla'ul insanul qamisa min ra'sihi, sebagaimana seorang itu melepas gamis, baju, ya, dari kepalanya. Orang kalau pegang kepala, kalau pakai lepas gamis kan dipegang ini.
Seperti itu juga ketika orang berzina dan minum khamr, imannya dilepas. Ya. Nasallallahu alafiyah. Ya. Khususnya anak-anak muda ya. Anak muda kalau semangatnya masih luar biasa. Kalau sudah mulai nggak bisa bertahan, maka menikahlah. Begitu. Nikah. Ya. Bilang sama bapaknya, saya mau nikah. Dosa kalau bapaknya nggak menikahkan. Ini bahaya nanti, daripada dia salah kampung, dia masuk ke tempat-tempat yang nggak baik, maka nikahkan. Ya, prosesnya begitu ya. Hukumannya bagaimana? Karena ini nggak main-main, lepas iman ya. Lepas iman. Saya itu almarhum Tengku Zulkarnain ya pernah bercerita, itu ceritanya menakutkan sekali ya, ada seorang ya pengusaha begitu ya, orang kaya, dia biasa hidup dengan hura-hura, dengan senang-senang gitu. Kemudian pada suatu saat dia mau berangkat haji. Sebelum dia berangkat haji, dia bilang ini penutupan maksiat gitu. Mau hura-hura yang terakhir. Dia mau berangkat haji, dia mau berangkat di tahun yang dia mau berangkat haji itu. Dia bikin istilahnya closing. Gitu ya. Ini mau libur, sudah mau tobat, mau hijrah, tapi dia mau sempatkan malam itu, mau terakhir dia mau senang-senang. Alhasil dia malam itu dia senang-senang. Dia minum khamr, dia melakukan hal-hal yang dilarang. Akhirnya dia masuk di hotel dia, dengan perempuan yang bukan mahramnya, bukan istrinya. Kemudian dia mati di situ. Su'ul khatimah. Ya, ini menakutkan sekali. Allah yahfadna wa iyyakum jami'an. Ya, mudah-mudahan Allah jaga kita, jaga keluarga kita semua dari perbuatan tadi ya. Maksiat nggak boleh ditunda. Ya, orang kalau mau tobat itu jangan ditunda lagi, karena kita nggak tahu sampai kapan ini. Usia kita sampai kapan, wallahu a'lam, kita nggak tahu. Ya, nggak ada tanda-tanda bisa meninggal. Ya. Wa man zana qabla zawaj. Sekarang yang berzina sebelum menikah, fa alaihi fid dunya idza aqarra al-jildu atau al-jaldu. Ya. Kalau dia seorang yang berzina sebelum menikah, berarti bujangan. Bujangan berzina. Fa alaihi fid dunya, maka hukuman di dunia idza aqarra, kalau dia mengakuinya, maka dia dihukum jilid, yaitu dicambuk. Berapa? Wa huwa mi'atu jaldah. Berapa? Mi'atu jaldah. 100 kali, dicambuk 100 kali. Ya. Mi'atu jaldah. Itu hukumannya. Idza aqarra. Kenapa di sini disebutkan idza aqarra? Apa enggak bisa orang menyaksikan? Sulit. Ya, membuktikan orang berzina itu sesuatu yang paling sulit. Hampir mustahil. Ya, hampir mustahil. Kalau dia harus melihat langsung. Nggak boleh cuma orang di kamar kemudian keluar dituduh zina, nggak boleh. Ya, dia pergi keluar kota nggak boleh. Dia di bawah pohon 2 hari misalnya nggak boleh juga. Pokoknya harus dia melihat langsung. Perzinahan itu hampir sulit. Ya, maka yang memungkinkan adalah ikrar aja, pengakuan. Dia mengaku, saya berzina, ya khalas, selesai. Kalau begitu, maka dia dihukumi. Idza aqarra, maka di sini disebutkan idza aqarra. Berapa? Dicambuk 100 kali. Ya. Wa taghribun am. Kemudian taghrib itu diasingkan. Dibuang kemana gitu, di tempat, bukan di kampung ya. Dia dibuang dulu di tempat yang jauh, taghrib namanya. Ya, selama 1 tahun supaya dia tobat. Begitu. Kalau orang yang ada di Aceh dibuang ke Irian sana.
yang dari Iran buang ke Aceh, yang jauh. Nah, gitu. Selama 1 tahun supaya dia tobat. Ya. Wa man zana ba'da zawaj. Kalau perzinahan, orang yang berzina setelah dia menikah, wajaba rajmuhu bil ahjar hatta yamut. Hukumnya adalah rajam. Dirajam itu dilempar pakai batu sampai mati. Kejam. Ini pertanyaannya. Oh, kejam. Ya kejam. Kalau menurut Islam itu supaya itu kasih sayang Allah kepada hambanya supaya tidak ada kerusakan. Ya. Kalau enggak ya sudah seperti yang kita jadikan sekarang, orang sudah berzina di mana-mana udah biasa-biasa aja. Ya, perzinahan tercampur semua itu, anak siapa enggak jelas semua. Naudzubillah min dzalik. Ya. Dan sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menghukum ini, ya, ketika menghukum rajam ini tadi kan hampir sulit untuk dibuktikan. Kan enggak sulit ya. Kalau kecuali dengan ikrar. Kecuali dia di ikrar dari dia, saya mengakui bahwa saya berzina, kan gitu. Hampir-hampir nggak bisa itu, nggak ada. Orang bisa menentukan itu tadi. Tapi di sini Allah akan menunjukkan begitu dosanya orang zina, maka tebusannya harus dengan seperti itu. Itu tebusannya. Ya. Tebusan dosanya dengan seperti itu. Bagaimana kalau seperti di negara yang tidak melakukan syariat? Jadi tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia ikrar juga enggak percuma juga. Ya. Enggak boleh juga orang menceritakan saya dulu pezina, saya dulu minum khamr, enggak boleh. Ya, diam-diam aja. Enggak usah menceritakan kepada orang lain selagi Allah sudah tutup dosanya. Enggak perlu kita menceritakan kepada orang lain. Begitu ya. Katanya orang pertama kali berbuat dosa dia menangis. Orang kalau berbuat dosa pertama, begitu minum khamr atau berzina, dia ketakutan merasa dosa, astagfirullah begitu. Kemudian kedua, dia hanya menyesal tapi tidak menangis. Ketiga, dia biasa-biasa aja. Keempat, mungkin dia senang. Kelima dan seterusnya, dia bangga, bahkan bisa ceritakan kepada orang lain. Itu. Ya, saya hebat. Ini saya punya kenalan sekian perempuan misalnya. Jadi dia tunjukkan pada orang, padahal nanti hukumannya selain hukuman itu tadi nanti ada hukuman di dunia. Nanti kita baca ya. Wa man zana tadi ya, dilempar batu sampai mati itu tadi. Qala sallallahu alaihi wasallam, inna man zana bi muzawwajatin kana alaihi wa 'alaiha fil qabri nisfu adzabi hadhil ummah. Barang siapa yang berzina dengan wanita yang sudah menikah. Namanya, kalau dia sudah menikah namanya zani muhsan. Ya. Artinya nggak ada alasan dia berzina, mau zina apa lagi? Apa alasan yang tidak punya istri? Ya, punya istri kok masih, ya, dia sudah punya istri masih cari yang kotor. Ada yang bersih cari yang kotor. Ini orang, ya, kan jorok, sumber penyakit semua kan ada itu ya. Naudzubillahi min dzalik. Ada istri perempuan cari laki-laki, lebih bahlul lagi, lebih tersesat lagi. Cari bencong, cari banci. Naudzubillahi min dzalik. Ya. Barang siapa yang berzina dengan wanita yang sudah menikah, kana alaihi, baginya dan bagi si wanita, fil qabri, adab yang dia rasakan di kuburan, belum di akhirat, belum di kuburan tadi, nisfu adabi hadhil ummah. Jadi setengah adabnya seluruh penduduk dunia ini semua. Ya, bagi orang yang berzina, berselingkuh dengan istri orang lain, itu tadi. Ya. Al-Hadits an Irsyad al-Malibari, ya. Kitab namanya Irsyadul Ibad fi Sabilir Rasyad, ya. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ishtadda ghadabullahi ala imra'atin adkhalat ala qaumin waladan laisa minhum. Ini tadi, sa'asabilan itu dia.
Allah subhanahu besar murka Allah terhadap seseorang perempuan. Adkhalat, perempuan tadi memasukkan kepada keluarganya, kepada lingkungannya waladan, seorang anak, laisa minhum, dia bukan dari anaknya. Itu tadi. Perempuan bukan anaknya. Artinya kalau dia punya suami, dia berzina dengan lelaki lain. Kemudian anak itu tadi, memang benar anak dinasabkan ke bapaknya, tapi padahal hakikatnya bukan kan? Tapi orang ini seolah-olah dia asing. Dia asing di situ. Kalau orang lain yang di perutnya bukan anak bapaknya, berarti sama keluarga bapak bukan apa-apa ini. Kan begitu maksudnya? Ya tali'u ala auratihim, anak tadi tumbuh, dia lihat aurat daripada bibinya misalnya. Saudara bapaknya, padahal bukan siapa-siapa ini. Kan? Ini murka Allah besar terhadap perempuan yang tadi melakukan perzinahan itu tadi. Dia membawa orang asing ke dalam rumah. Itu maksudnya. Ya, dia membawa orang lain. Walaupun secara hukum fikihnya, ya, kalau seorang perempuan misalnya dia naudzubillah min dzalik selingkuh dengan orang lain, tapi dia masih juga dengan suaminya, sama suami iya, sama orang lain juga iya, tetap anaknya dinasabkan kepada orang tua yang sah. Tetap itu namanya walad firash. Ya, walad firash itu namanya waladul firash, itu artinya tadi anak itu tadi dinasabkan tetap kepada siapa? Bapaknya yang sah. Itu kemungkinan jadi dari orang lain, dari apa? Tetap ada, tapi dikuatkan karena ma'uzina ghairu muhtaram. Artinya air atau mani zina itu tidak muhtaram, tidak punya kekuatan apa-apa. Itu aja. Tapi kan memungkinkan juga secara medis, memungkinkan yang jadi justru dari anak orang. Itu nanti anaknya begitu lahir, dia dianggap anak padahal dia bukan. Itu maksudnya. Hukumnya. Nasallallahu alaihi. Dia lihat auratnya, satu, ya, wa yusyarikuhum fi amwalihim, juga dia ikut serta mengambil, memakan daripada harta daripada keluarganya, padahal bukan keluarganya. Kalau nanti dapat bagian waris, dapat bagian waris. Kalau ada wasiat, dia dapat wasiat, padahal dia bukan siapa-siapa. Itu bahayanya, ya. Wazina bi imra'atil jar a'zamu, ya, min 10 zanayat, dan berzina dengan perempuan tetangga, itu tetangga, ya, istri orang diliatin, digoda, jahat ini. Ini lebih jahat lagi dosanya, ya. A'zamu min 10 zanayat, lebih besar dosanya daripada 10 kali berzina biasa. Jadi berzina dengan istri tetangga itu tadi lebih dosanya lebih 10 kali lipat. Nasallallahu alaihi wazana, ya, man khalatahu asyib, man khalatahu syib fil Islam akbaru ithman min zina, ya, min zina syab, dan berzina bagi orang yang tercampur kepalanya sudah ada ubannya, sudah mulai menyala, ya, sangat lebih besar dosanya daripada yang masih muda. Maksudnya yang sudah tua, dia masih tidak bisa berhenti dari kelakuan yang buruk, yaitu berzina, ya. Putih bukan dibuat peringatan untuk dia tobat, ya, bukan dipakai ditutup tuanya, diapain? Kasih pilok, warna hitam, ya. Kalau yang diperbolehkan pakai henna, ya, warna selain hitam, warna selain hitam. Tapi kalau hitam itu nggak boleh, begitu. Sudah tua juga, ya, dia nggak mau tua, gaya seperti
orang muda, anak muda. Sudah tua, dia masih kepengen jadi anak muda. Pakai kaos, gambar tengkorak, ya. Kemudian pakai rantai, begitu ya. Oh, gayanya itu kayak, kan masih banyak orang begitu. Udah tua, kelihatan. Kan kelihatan mesin tua juga. Ya, mesin tua, dia udah tua juga. Dia nggak mau tua. Putih-putihnya ditutup. Gayanya juga seperti anak muda. Ya, orang lain sudah mulai masuk ke masjid, justru dia masih gentayangan di jalan. Nggak sholat, ya, tidak sholat, tidak kenal Allah Subhanahu wa taala di usia tua, itu menakutkan, ya. Makanya wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus shalihat wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Itu saling menasihati wajib. Punya teman, kasih tahu, Pak sudah tua Pak, tobat, begitu, ya, sudah tua, tobat. Dia bilang enggak, saya masih muda. Jangan orang sudah nakal, tua masih kita bilang awet muda bapak ini. Oh, bablas nanti, ya. Perlu juga itu ditakut-takutin, ya. Al khauf wa roja, kan ada khauf wa roja itu, ya. Kalau ada orang terlalu pede, dikira umurnya bisa sampai 90, 70 masih nakal juga, 70, ya. Ini jangan bilang awet muda, wah keren bapak ini tua-tua begini, oh tambah jadi dia. Dia nggak ada rem, ya. Itu dinasihatin supaya dia kembali ke jalan yang benar. Begitu, ya. Khairu syababikum, ya, idza man tashabbaha bikuhulikum, gitu katanya. Sebaik-baik pemuda itu yang menyerupai, gitu ya, yang menyerupai orang tua. Maksudnya cara berpikirnya tidak mudah marah. Anak muda tapi sudah mulai dia dewasa, ngerti, oh ini begini, oh ini yang nggak baik, tinggalin. Ada mulai kecil tarbiyahnya bagus. Mulai kecil yang dididik dengan bagus, sering mendengarkan ilmu, pasti dia akan cepat dewasa, lebih cepat daripada orang yang tua. Begitu. Itu sebaik-baik anak muda seperti orang tua. Itu seperti orang tua, cara berpikirnya, bukan gayanya. Orang tua jalan pelan-pelan, tolong ambilin itu, ambil, oh itu bukan, gitu ya. Bukan itu maksudnya. Dia cara berpikirnya seperti orang tua, tidak mudah terpancing emosinya dan sebagainya. Wa syarru syababikum wa syarru syuyukhikum, ya, dan seburuk-buruk orang tua di antara kalian, idza tashabbaha bi syababikum, apabila dia menyerupai bergaya seperti anak muda. Sudah tua itu masih pakai rantai, udah tua pakai rantai, kantong kayak anak muda-muda yang masih, itu kalau anak muda masih maklum lah gitu ya, anak muda bergaya gitu. Orang udah tua masih bergaya seperti anak muda, nggak lucu, ya. Itu paling tepat, nggak lucu aja, ya. Dia sudah tua, seharusnya dia, ya, rambu-rambu kan sudah ada itu, ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taquluna fi zina?" Apa yang kalian ucapkan, pendapat kalian tentang zina? Ya. Qalu, para sahabat mengatakan haram, haramahallahu wa rasuluh. Perzinahan itu haram hukumnya, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Fahuwa haramun ila yaumil qiyamah. Itu diharamkan sampai di hari kiamat. Haram. Ya. Faqala, ya, li'an yazniya ar-rajulu bi'ashri niswatin khairun lahu min an yazniya bimra'ati jarihi. Ya. Perzinahan seseorang laki-laki dengan 10 perempuan itu lebih baik baginya daripada dia berzina dengan wanita atau istri tetangganya, dari dosanya itu. Ya. Perzinahan nggak ada baiknya. Tapi kalau dilihat dosanya dibanding
berzina dengan istri tetangga itu lebih besar dosanya. Ya. Wali an yasriqa rajulu min asyarati abyatin. Dan seorang laki-laki mencuri dari 10 rumah. Kalau memang profesinya pencuri dia. Begitu ya, dia mencuri. Kalau dia mencuri 10 rumah, aisaru alaih. Ya, lebih mudah baginya, lebih ringan baginya min an yasriqa fi min baiti jarih, daripada dia mencuri daripada di rumah tetangganya. Begitu. Maling yang jauh sana. Jangan maling tetangga. Begitu. Ya. Dipotong ini. Maling yang jauh. Ini ustaz sesat ini ya. Sekarang lagi musim begitu kan? Iya. Ya, ini ustaz pengajian enggak beres ini. Ya, suruh maling tapi yang jauh katanya. Fitnah. Ya. Fitnah yang luar biasa sekarang ini. Ya. Karena tetangga, Rasulullah SAW mengatakan, wala yazalu Jibril yusini, ya, yusini bil jar hatta dhanantu annahu sa yurisu. Ya. Dan Jibril selalu mengingatkan kepadaku untuk berbuat baik pada tetangga sampai-sampai aku menyangka bahwa tetangga itu dapat warisan. Dari seringnya Jibril turun berbuat baik pada tetangga sampai-sampai ya seolah-olah dia mendapatkan warisan. Makanya kalau menyakiti sedikit aja nggak boleh, apalagi menyakiti kehormatannya. Tadi ya, menikah atau menggoda istri tetangga tadi itu dosanya besar sekali ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang lain disebutkan Rasulullah SAW bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 kelompok manusia, la yanzurullah, Allah tidak melihat kepada mereka, nanti tidak melihat dengan pandangan rahmat maksudnya. La yanzur berarti nadhar, tadi faham itu artinya. Kalau nadhar artinya basir, Allah melihat, pasti Allah melihat dimanapun, tapi tidak melihat dengan pandangan rahmatnya. Yaumal qiyamah, kelak di hari kiamat, wala yuzakkihim, dan dia tidak disucikan, tidak dibersihkan. Ya, artinya kalau kotor bertemu dengan Allah, surga itu tempat orang yang bersih. Kalau di sini tidak dibersihkan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala, walahum adzabun alimun, dan baginya azab yang pedih. 3 kelompok manusia itu. Siapa 3 kelompok manusia itu? Usyaimitun zanin. 1. Orang tua. Ya. Sudah tua masih berzina. Tua bangka masih berzina. Tua apa lagi? Hah? Tua apa namanya? Nah, itu biasanya keluar bahasanya itu. Tua nakal ya, tua-tua keladi. Tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi apa? Jadi setan maksudnya. Ya. Tua-tua keladi namanya. Usyaimitun zanin, artinya sudah tua dia berzina. Itu. Kan memaksakan. Kenapa bukan anak muda? Anak muda tetap dosa juga. Anak muda yang sudah bernikah sama di zani muhson. Tapi nggak disebutkan kalau zina itu, kalau anak muda memang lagi semangat-semangatnya. Begitu. Tapi ini sudah tua. Sudah susah. Ya, sudah sempoyongan. Ya. Mau masuk kamar mandi aja bawa tongkat. Nah, ini masih mau zina juga. Nauzubillah. Ya. Kayak niat mau masuk jahanam ini. Ya. Usyaimitun zanin. 1. Yang kedua, ailun mutakabbir. Atau mustakbir. Ail mustakbir. Miskin sombong. Iya, biar miskin asal sombong. Nggak boleh ya. Orang
kaya sombong nggak bagus, nggak bagus, jelek. Ini sekarang miskin, miskin sombong. Di mana itu miskin sombong? Apa yang disombongin ya? Di kitab ini juga pernah kita baca ya di sini ya. Berapa ribu tahun yang lalu lah itu pokoknya. Waktu kita baca kitab Arba'in ya, Jawahir Lu'lu'iyah itu ya. Ada orang di surga, di akhirat itu ada barisan orang-orang kaya. Orang-orang kaya itu dihisab, ya, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, berat, lama. Itu. Ternyata orang-orang miskin dia senang. Oh, ternyata miskin itu enak, cepat hisabnya. Ditanya duitnya berapa? Warisan berapa? 2 juta. Ya, habis sudah masuk ya. Enggak repot-repot. Enggak punya apa-apa ya Allah. Ya Allah, saya enggak punya. Itu tetangga lagi susah begini. Enggak ditanya oleh Allah, kamu di sini susah? Ya kan? Kan dia susah. Udah gampang masuk surga. Orang miskin masuk surga. Begitu. Ternyata dalam barisan itu yang orang-orang kaya top ini, ya. Orang-orang yang kaya-kaya dalam barisan yang panjang karena hisabnya panjang itu. Dihisabnya dari mana untuk apa. Gitu kan? Dari mananya ditanya dulu. Kemudian untuk apa ditanya juga. Gitu loh. 2 kali itu ya. Halaluha hisab wa haramuha iqab. Ya, halalnya dihisab, haramnya akan kenakan sanksi, diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata di barisan orang kaya ada orang miskin. Orang di barisan ada orang kaya, ada orang miskin. Aneh ini. Ya, kata malaikat, ngapain di sini? Kamu, maksudnya, kenapa di sini? Kan di sini barisan orang kaya, ini miskin. Ya, kenapa ada di sini? Ya, kemudian kita dipaksa untuk masuk di situ. Karena lamunan orang kaya terus. Hayalan orang kaya. Duduk sampai jam 3 malam. Kalau saya, ini sudah hampir gol di 15 triliun buat saya ini. Oh, dia ngomong begitu terus. Susah hidupnya. Susah. Ya, gelasnya aja bocor. Oh, ya, susah. Tapi dia ngomong, sebentar lagi saya punya duit sekian. Saya mau bikin begini. Ya, walaupun dia miskin. Tapi dia tiap hari menceritakan dunia orang, dunia. Hati-hati. Dia nggak kaya, miskin, tapi barisannya di barisan yang lama itu. Itu. Enak yang ringan-ringan aja. Fazal mukhifun. Beruntunglah orang-orang yang ringan. Ringan apa? Badannya. Enak, diangkat ringan. Ringan dosanya, cepat masuk surganya. Nah, begitu ya. Wa rajulun ja'alallahu bidha'atan la yashtari illa biyaminihi wa la biyaminihi. Seorang yang memiliki ya bidha'ah barang dan dia tidak menjual dan membeli kecuali dengan sumpah. Nah, itu juga tidak dilihat oleh Allah Taala. Demi Allah, saya modalnya 10.000. Jual lagi sama orang begitu juga. Wallahi, demi Allah, saya nggak ngambil untung. Padahal untung terus. Nah, bohong berarti ya. Sumpah dipakai buat main-main tadi, membeli dan menjual dengan sumpah itu tadi. Na'udzubillah min dzalik. Ini sama 3 kelompok tadi ya. Orang tua yang berzina, miskin yang sombong, kemudian seseorang yang membeli dan menjual dengan sumpah. Ya. Wallahi, demi Allah, ini barang murah, ya, lebih murah dari pabriknya. Ya iyalah dengan pabriknya kan. Biasa, pabrik kan mahal harganya. Wa min nata'ij hadhil fahisha anha tasri ila nisa'iz zani fayakunu al-qada' fihinna. Dan hasil daripada perzinaan ini, hadhil fahisha, perzinaan maksudnya annaha tasri. Tasri itu menular, pindah, bergilir, ya. Tasri ila nisa'iz zani. Orang nanti bergilir, bergantian kepada perempuan daripada si pezina tadi. Kalau dia nakal kepada istri orang, nanti istrinya digodain orang juga. Nah, gitu. Ya,
Orang yang main-main dengan anak orang, nanti anaknya dibuat mainan juga semua orang. Begitu. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Fayakunul qada' fihinna. Artinya itu ketetapan untuk mereka. Yang berbuat begini, itu. Kama tadinu tudan. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man zana zuniya bihi walau bihitani darihi. Ya, barang siapa yang berzina maka akan dizinai keluarganya walau bihitani darihi, walaupun dia ada di dalam rumahnya. Kayak itu maksudnya. Ya, bihitan darihi. Ya. Nasallallahu alaihi. Ya. Rawi Ibn Najjar qala ba'dul udaba, ini ada syair. Syair ini nasihat untuk orang-orang yang suka berzina. Ya. Inna zina dainun idza aqradtahu. Zina itu adalah dain, utang. Idza aqradtahu, jika engkau pinjamkan. Artinya kalau kamu lakukan perzinahan, itu seperti utang yang akan dibalas. Na'udzubillah min dzalik. Kana al-wafa'u fi ahli baitika fa'lami. Dan yang membayarnya siapa? Ahli baitika, keluargamu sendiri. Ketahuilah itu. Artinya dibalas. Ya, fa'lami. Ya hatikan huramar rijali wa qati'an subulal mawaddati istaghair mukarrami. Wahai orang yang mencabik kehormatan laki-laki. Kan dia merusak itu. Merusak kehormatan laki-laki lain gitu kan. Orang wa qati'an subulal mawaddati, dan pemutus jalan kasih sayang. Orang kalau tahu kan pecah itu ya. Ribut. Ya. Istaghairu mukarrami, kamu hidup tidak dalam keadaan mulia. Tadi ya, tidak dalam keadaan mulia. Lau kunta hurran, kalau kamu benar-benar anak dari orang yang merdeka. Orang merdeka, artinya enggak nakal dia, orang hurran min sulalati majidin. Ya. Kalau kamu benar-benar dari keturunan orang-orang yang baik. Min sulalati majidin, makun tahattakan lihormati muslimi, kamu tidak akan bisa mengoyak, menyobek, merusak daripada kehormatan seorang muslim. Ya, orang muslim itu dijaga, tidak disakiti, tidak diganggu. Kalau orang berani berzina dengan tadi seorang muslimah, berarti dia merusak. Otomatis pasti itu tadi dari keturunan orang-orang yang tidak baik. Kalau kamu punya keturunan yang baik, tidak mungkin kamu melakukan hal itu. Itu maksudnya. Ya, lau kunta hurran min sulalati majidin. Kalau kamu seorang yang merdeka dari keturunan orang-orang yang terhormat, makun tahattakan. Kamu tidak akan menjadikan hattak arti perusak, sobek, hattak arti menyobek ya. Hattak arti banyak menyobek kehormatan orang. Ya, lihormati muslimi, itu dari kehormatan seorang muslim. Ya, nas'alullahal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Mudah-mudahan Allah jaga kita, keluarga kita, kerabat kita, semua muslimin, muslimat. Ya, Allah hilangkan di hati kita keinginan untuk berbuat dosa. Ya, dicabut oleh Allah SWT keinginan-keinginan, lamunan-lamunan jahat yang mengajak kita kepada yang tidak baik. Ya Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana sebutkan? Doanya yang diajarkan supaya tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibn Arabi apa? Allahumma bukan. Siapa yang hafal? Allahumma mahfaz ya. Ya Allah, ini tiap hari dibaca betul. Siapa yang hafal? Allahumma mahbuqan mahma qadaita. Allahumma adhib syahwati, Allahumma adhib syahwati fi maksiatik wa tama'i fi ma la yurdik. Ya. Allahumma adhib syahwati fi maksiatik. Ya Allah, hilangkan syahwatku dari sesuatu yang tidak kau sukai, sesuatu yang haram. Ya. Wa tama'i, kerakusanku
fi ma la yurdik, yang tidak kau ridhoi. Jadi kalau kira-kira yang enggak bagus, tinggalkan. Begitu. Yang halal lanjut. Kalau yang halal lanjut. Yang haram tinggalkan. Begitu. Ya. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari hal-hal yang mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.